Buah berawalan huruf K. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk keikhlasannya demi membangun channel ini. Nomor 1. Kalalayu merupakan tanaman yang banyak dijumpai di pedalaman Kalimantan. Kalalayu tumbuh liar di antara tumbuhan hutan pada hutan-hutan campuran atau kebun-kebun yang berada di dekat pemukiman penduduk. Pohon kalalayu dapat tumbuh tinggi hingga 4-6 meter dan biasanya pohon kalalayu tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Biasanya buah ini dimanfaatkan sebagai kudapan terutama pada anak-anak desa di pedalaman Kalimantan karena sulit mendapatkan buah-buahan saat di luar musimnya. Buah ini merupakan salah satu buah panyala, yakni tumbuhan yang berbuah ketika tanaman lain belum berbuah di sela-sela musim buah. Selain dimanfaatkan menjadi kudapan, anak-anak pedalaman Kalimantan juga menjadikannya sebagai mainan. Tidak begitu banyak yang memakan buah ini karena apabila terlalu banyak dikonsumsi akan menyebabkan lidah menjadi berwarna biru. Nomor 2. Kapulasan, Nephelium rambutan Akeblum mesin, N. mutabil, adalah kerabat terdekat rambutan N. Lapasium L. Keduanya masuk dalam suku erak-lerakan, Sapindaceae. Buah kapulasan. Sebagai ciri khas jenis ini, sepintas mirip rambutan namun rasanya masam dan salut, bijinya tidak bisa lepas tidak ngelotok. Kapulasan tidak dapat bersilang dengan rambutan. Kapulasan dikenal dengan beberapa nama di Indonesia, misalnya rambutan botak, kapulasan merah, kapulasan sibabat, kapulasan koneng, Sunda, dan rambutan utan, Pontianak. Nomor 3. Kawista, Limonia acetisimasin. Veronia limonia adalah kerabat dekat maja dan masih termasuk dalam suku jeruk-jerukan, Rutaceae. Tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya ini sudah jarang dijumpai meskipun sekarang beberapa daerah mulai mengembangkannya. Kawista relatif tahan kondisi buruk kering atau tanah salin, dan tahan penyakit. Asalnya adalah dari India Selatan hingga ke Asia Tenggara terutama Jawa dan Nusa Tenggara. Kawista dapat digunakan sebagai batang bawah bagi jeruk dalam teknik sambung pucuk. Namun teknik ini dapat memengaruhi rasa buah jeruk yang dihasilkan. Buah jeruk semacam ini dikenal sebagai kajer dari kawista dan jeruk dan bisa ditemui di Galis Madura. Di Aceh, buah ini dikenal dengan nama buah batok dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran bumbu rujak Aceh dan sirup. Di Kabupaten Rembang, buah kawista diolah menjadi sirup yang dikenal dengan nama setempat sebagai sirup kawis. Kawis adalah nama buah ini dalam bahasa Jawa. Orang Bima dan Dompu di NTB menyebutnya kawi dan merupakan salah satu bahan pelengkap rujak khas suku Mboyo, Bima. Nomor 4. Kecapi, sentul atau ketuat adalah nama sejenis buah dan juga pohon penghasilnya. Nama-nama lainnya adalah kecapi, Malaysia, sentol, santol atau wild mangustan Inggris, santor, Filipina, dan lain-lain. Nama ilmiahnya Sandoricum kutjape, Bung F. Mer. Kecapi diperkirakan berasal dari Indochina dan semenanjung Malaya. Berabad-abad yang silam, tumbuhan ini dibawa dan dimasukkan ke India, Indonesia, Borneo, Maluku, Tapanuli, Mauritius, dan Filipina, di mana tanaman buah ini kemudian menjadi populer. Ditanam secara luas dan mengalami naturalisasi, dalam bahasa Batak disebut sotul. Nomor 5. Kedondong adalah tanaman buah yang tergolong ke dalam suku mangga-manggaan Anacardiaceae. Kedondong ini merupakan tanaman buah yang umumnya banyak sekali terdapat di seluruh daerah tropis dan termasuk ke dalam Angiospermae. Biasanya dalam bahasa Inggris menyebutnya dengan umbrella, Attahaete apple, Great Hot Plum. Dalam setiap negara maupun daerah, nama buah ini berbeda-beda. Seperti di Asia Tenggara biasa disebut kedondong, Indonesia dan Malaysia, Hefi, Filipina, Hawaii, Myanmar, Mocha, Kamboja, Kokevan, Laos, Makak Sarang, Thailand, Kok, Vietnam. Selain itu kedondong juga disebut kadendong, Sunda kedondong, Jawa kedundung, Madura, kacemcem, Bali, Inci, NTT, Paruntung, Makassar, Daukaci, Bugis.
Kedondong dapat dimakan langsung dalam kondisi segar, atau sering pula diolah menjadi rujak, asinan, acar atau dijadikan selai. Buah ini memiliki biji tunggal yang berserabut. Daun dijadikan penyedap dalam pembuatan pepes ikan. Nomor 6. Kelapa. Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku Aren-Arenan atau Arecaceae. Arti kata kelapa atau coconut dalam bahasa Inggris dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji, atau buah, yang secara botani adalah pohon berbuah bukan pohon kacang-kacangan. Istilah ini berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-16 coco yang berarti kepala atau tengkorak, setelah 3 lekukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening, disebut santan, dalam literatur, dan ketika belum matang, dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa, atau juga disebut jus kelapa. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Nomor 7. Keledang, Artocarpus lancifolius Rox, termasuk buah langka bumi Kalimantan. Keledang merupakan buah yang mulai terlupakan seiring dengan habisnya hutan-hutan alami. Tumbuhan ini termasuk suku Moraceae, nangka-nangkaan, berkerabat dengan mentawak luwih, pintau, cempedak, sukun, selangking, benda, dan nangka. Nama-nama lainnya, diantaranya, keledang, Melayu, Simarnaka, Batak, Bangsal, Dayak, Hanun, Thailand. Di pelbagai tempat di Borneo, pohon ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti bangsal, binturung, bunon, kayu dadak, emputu, kakian, sedah, tempunang. Juga ada yang menyebutnya kateh keledang, kledang, pari balek peruput, udu, tarap hutan, katebung, iwadak banyu, dan lain-lain. Nomor 8. Kemang adalah pohon buah sejenis mangga dengan bau yang harum menusuk dan rasa yang masam manis. Pohon ini berkerabat dekat dan seringkali dianggap sama dengan binjai. Akan tetapi beberapa pakar menyarankan untuk memisahkannya dalam jenis tersendiri, Mangifera kemanga. Kemang juga dikenal dengan nama lain seperti palong, bahasa Kutai, kaltim. Sebagaimana binjai, kemang terutama ditanam untuk buahnya, yang biasa dimakan segar setelah buah itu masak atau dijadikan campuran es. Buah kemang juga biasa dijadikan sari buah. Buah kemang yang mudah disukai untuk bahan rujak. Demikian pula bijinya yang dalam keadaan segar diiris-iris dan dimakan setelah dibumbui serta ditambah kecap. Daun kemang yang masih muda, kuncup, digunakan untuk lalap dan kerap dihidangkan di rumah makan Sunda. Nomor 9. Tumbuhan kepel atau burahol, Stelehocarpus burahol, adalah pohon penghasil buah hidangan meja yang menjadi flora identitas daerah istimewa Yogyakarta. Buah kepel digemari puteri keraton-keraton di Jawa karena dipercaya menyebabkan keringat beraroma wangi dan membuat air seni tidak berbau tajam. Buahnya yang matang dimakan dalam keadaan segar. Disebutkan bahwa dagingnya yang berwarna jingga dan mengandung sari buah itu memberikan aroma seperti bunga mawar bercampur buah sawo pada ekskresi tubuh, seperti air seni, keringat, dan napas. Dalam pengobatan, daging buahnya berfungsi sebagai peluru kencing, mencegah radang ginjal dan menyebabkan kemandulan. Sementara, pada wanita, nomor 10. Kersen, serit-cerit talok atau kerukup siam, muntingnya kalabura. Secara lokal disebut kersen atau kersem adalah sejenis pohon sekaligus buahnya yang kecil dan manis berwarna merah cerah. Di beberapa daerah, seperti di Jakarta, buah ini juga dinamai cerit untuk ceri dari genus Prunus, lihat ceri. Dalam bahasa Madura, buah ini disebut kersen, baleci. Nama-nama lainnya di beberapa negara adalah Dactyles aratiles, Mansanitas, Filipina, Matsam, Vietnam, Homsom, Stakhop Laos, Takhop Farang, Thailand, Krahop Barang, Kamboja, dan kerukup siam, Malaysia. Juga dikenal sebagai capulin blanco, Kakaniqua, Nigua, Niguito, bahasa Spanyol, Jamaican cherry, Panama berry, dan Singapore.
pur cherry, Inggris. Orang Belanda dulu menyebutnya Japan Squares cherry Jepang, yang lalu dari sini diambil menjadi kersen dalam bahasa Indonesia atau ada yang menyebutnya cherry. Nomor 11. Kesemek adalah nama sejenis buah-buahan dari marga Diospis. Tanaman ini dikenal pula dengan sebutan buah kaki, atau dalam bahasa Inggris dinamai Oriental Chinese Japanese Persimmon. Nama ilmiahnya adalah Diospyros kaki. Kaki, bahasa Jepang, adalah nama zat tanin yang dihasilkan buah ini. Kesemek berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, yang kemudian menyebar ke Jepang pada zaman purba dan dikembangbiakan di sana. Belakangan buah ini menyebar ke bagian lain Asia, dan pada masa kolonial pada tahun 1800-an dibawa ke Eropa Selatan dan Amerika, California. Di Indonesia, Malaysia dan Thailand, produksi kesemek umumnya hanya cukup untuk konsumsi lokal. Sumatera Utara, khususnya wilayah Brastagi, di waktu lalu pernah secara tetap mengirimkan kesemek untuk Singapura. Namun kini terhenti karena kualitasnya terdesak oleh kesemek produk negara-negara lain. Tempat-tempat lain di Indonesia yang menghasilkan kesemek diantaranya adalah Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana buah ini ditanam pada daerah-daerah tinggi di pegunungan. Nomor 12. Jeruk kingkit atau jeruk ranti, Tripacia trifolia, sin, T. Aurantiola lour, dan Limonia trifoliabum, adalah kerabat dari jeruk genus Citrus, namun bukanlah jeruk yang sebenarnya. Jeruk ini diperkirakan berasal dari Malaysia namun tersebar hingga ke pulau-pulau di Samudra Pasifik. Bentuk tumbuhan berupa semak atau perdu dengan ketinggian hingga 3 meter. Daunnya majemuk berjari 3, trifoliata, berwarna hijau tua mengkilap. Mahkota bunganya berwarna putih dengan jumlah 3 kecil, panjang 10-13 mm. Buahnya merah, bertipe Hesperidium dengan diameter hingga 1,5 cm. Buah ini dapat dimakan. Serat Sentini menyebut Putri Keraton menggunakan buah jeruk kingkit untuk merawat kuku. Tumbuhannya digunakan sebagai pohon peneduh atau pembatas jalan di Kepulauan Seribu. Selain itu jeruk kingkit juga biasa dibonsai. Buah Tripacia trifoliata berkhasiat sebagai obat batuk dan daunnya untuk obat sakit perut. Nomor 13. Kiwi adalah sejenis buah beri yang dapat dimakan dari tanaman merambat berkayu dalam genus Actinidia. Actinidia asli berasal dari Shaanxi, Tiongkok. Buah kiwi yang normal berbentuk oval, kira-kira sebesar telur ayam, 5-8 cm, 2-3 in dan diameter 4,5-5,5 cm, 1/3/4-2. Buah ini kaya serat. Kulit berwarna hijau kecoklatan dan daging buah berwarna hijau terang atau keemasan dengan biji kecil, hitam, dan bisa dimakan. Tekstur buah ini sangat halus dan rasanya yang unik. Saat ini buah kiwi sudah ditanam di berbagai negara. Buah ini awalnya bernama gooseberry Cina. Buah ini dinamai kembali dengan alasan ekspor marketing pada tahun 1950-an, menjadi melonet. Kemudian kiwi. Nama buah ini berasal dari kiwi, burung yang tak bisa terbang dari Selandia Baru. Nomor 14. Kokam Garcinia indica adalah buah berasa asam manis yang bentuknya seperti asam, tetapi buah ini masih berkerabat dengan manggis. Buah ini di India Selatan juga dikenal sebagai asam ikan, karena digunakan ketari ikan untuk membuat asam. Penggunaan kokam di wilayah Malabar sebagai pengganti asam. Buah dari pohon kokam dapat dimakan dan memiliki cita rasa asam yang menyenangkan selera. Biji buah mengandung 23-26% lemak minyak yang digunakan dalam industri permen dan farmasi. Jus buah dapat didapat dari pencelupan kulit buah yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan digunakan sebagai bumbu kari. Kokam termasuk ke dalam genus Garcinia dengan famili Clusiaceae. Kelebihan tanaman ini adalah tada hujan, tidak memiliki hama atau penyakit. Nomor 15. Buah kumquat adalah pohon renek atau pokok kecil yang lama tumbuh dan melarang hijau, dari tinggi 2,5-4,5 meter, berdahan tebal, kadang-kadang berduri halus. Daunnya hijau tua berkilat, dan bunganya putih tulen, serupa dengan bunga sitrus lain, berbuah satu-satu atau secara berkelompok dalam ketiak daun. Buah kumquat berasal dari Tiongkok, disebut dalam sastra sejak abad ke-12, dan ditanam di sana dan di Jepang sejak sekian lama. Buah ini diperkenalkan ke Eropa pada tahun 1846 oleh Robert Fortune, seorang pengumpul untuk Persatuan Hortikultur London, dan tidak lama kemudian ke Amerika Utara.
Mula-mulanya digolongkan dalam sitrus, limau ini dipindahkan ke genus Fortunella pada tahun 1915, tetapi penelitian seterusnya, Burkill 1931, Maberly 1998, mendukung kembalinya kumquat ke sitrus. Nomor 16. Kurma Arab. Tamar, nama latin Phoenix dactylifera, adalah tanaman Palma arecaceae dalam genus Phoenix. Buahnya dapat dimakan. Walaupun tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan, kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia. Pohonnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15–25 meter. Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Daunnya memiliki panjang 3–5 meter, dengan duri pada tangkai daun. Menyirip dan mempunyai sekitar 150 pucuk daun muda. Daun mudanya berukuran dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm. Rentangan penuh mahkotanya berkisar dari 6–10 meter. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal 4000 SM. Bangsa Mesir kuno menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma dan memakannya pada saat panen. Ada bukti arkeologi budidaya kurma di bagian Arab Timur pada tahun 6000 SM. Alvarez Mon 2006. Pada zaman selanjutnya, orang Arab menyebarluaskan kurma di sekitar selatan dan barat daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol dan Italia. Kurma diperkenalkan di Meksiko dan California, di sekitar Mission San Ignacio, oleh bangsa Spanyol pada tahun 1765. Nomor 17. Kuweni atau kuini, mangifera tanda kali odorata Griffith, adalah sejenis mangga-manggaan yang masih berkerabat dekat dengan bacang. Tumbuhan ini memiliki buah yang harum dan daging buah yang lembut. Konsistensi daging buah kuweni lebih padat daripada bacang dan seratnya lebih halus. Karakternya berada di antara mangga dan bacang. Dan para ahli juga menganggapnya sebagai hibrida antar spesifik alami antara mangga dan bacang. 1. Buah ini dikenal dengan nama-nama yang serupa di pelbagai bahasa daerah: kueni, asam membacang, macang, lekuk Melayu, kuini, ambacang, embacang, lakuikin kangkabau, kuweni, kebambam, Betawi, kaweni, kawini, bembem, Sunda kaweni, kuweni, kueni, Jawa kabeni, beni, bin, Paukabin, Madura, Paukaeni, P. Sapudi, kuini, bahasa Banjar, weni, Bali, mangga kuini, sulut kuini, guin, koini, koin, gua wes tingkit sitingkit hitingki, aneka sebutan di Maluku, dan lain-lain. Di Sabah ia disebut wani atau wani, sedangkan di Filipina dinamai huani, wani atau juani. Terima kasih atas partisipasinya.